yang mendampingi wajib pajak, sudah bukan lagi istilahnya wajib pajak, tapi pemohon banding sama penggugat. Nah, itu kuasa hukum. Ada di pasal 34 sendiri ya, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Jadi langsung diletakkan di pasalnya tentang kuasa hukum. Dia dapat izin dari ketua pengadilan pajaknya, ada surat kuasanya dari pihak pemohon banding maupun penggugatnya untuk mewakili mereka. Jadi resmi. Ya. Kemudian ini peraturan menterinya ada yang harus dirubah ya. PMK-nya nanti saya share aja. Kuasa hukum itu PMK-nya 184 tahun 2017 nanti saya share. Ini masih yang lama. Kemudian ini syarat-syaratnya di undang-undang, di PMK-nya juga sama. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang misalkan nih ya, dari pegawai negeri kemudian mau melanjutkan karirnya menjadi kuasa hukum, artinya keluar dari PNS, Anda sekolah lagi karena di sini sarjana minimal atau D4. Kemudian juga ahli ya atau mempunyai pandangan luas dan punya NPWP dan kelakuan baik ini. Nah, pandangan yang luas atau keahlian ini sebetulnya sudah cukup karena Anda sudah pernah belajar di pajak gitu ya, di 3 pajak. Kalau mau lagi ingin lebih kuat ya keahliannya, Anda bisa menjadi konsultan pajak atau brevet ya, brevet pajak. Maka itu sudah dianggap sebagai orang yang mempunyai pandangan luas dan keahlian dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepajakan. Kalau yang bea cukai ya PPJK, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan itu ada diklatnya juga. Itu juga ada sertifikasinya. Kan pajak dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 ini kan nggak cuma pajak pusat, nggak cuma PPH, PPN, tapi juga bea cukai. Kemudian juga pajak daerah. Jadi Anda bisa masuk dalam area kalau ada case-nya atau sengketanya itu terkait dengan bea cukai, ya berarti harus membutuhkan kuasa hukum yang mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian izinnya ini untuk keputusan ketua pengadilan pajak. Ini kalau nggak salah yang di PMK yang baru 2 tahun, nanti saya share ya, PMK yang kuasa hukum. Kalau yang lama ini masih 12 bulan. Kemudian perpanjangan, jadi ada 24 bulan atau 2 tahun, nanti saya share. Kemudian persyaratannya, kalau dia keluarga saudara semenda sampai derajat kedua, itu nggak perlu syarat-syarat yang tadi. Nah, yang pertama kali mendampingi, itu nggak perlu ya syarat-syarat yang tadi. Tapi kalau sidang berikutnya harus terdaftar, punya izin sebagai kuasa hukum. Itu persyaratannya untuk pengecualian. Nah, bagaimana dia di pelaksanaan sidang? Kuasa hukum hadir, menunjukkan surat keterangan izin, surat keterangan daftar, surat izin. Kemudian kuasa dari WP-nya, asli. Ya. Kemudian untuk persetujuan setelah 7 hari dapat izin. Kemudian boleh lebih dari 1. Nanti saya tunjukkan, kan biasa lihat putusan ya, putusan banding ya. Nanti di sana ada kuasa hukumnya, ada lebih dari 1 kadang-kadang. Kemudian dapat memberi kuasa kepada kuasa hukum yang lainnya, misalkan berhalangan, atau lagi ada acara atau apa yang dia nggak bisa datang atau dia nggak bisa melanjutkan ya, membantu atau mewakili wajib pajak, terbanding atau pemohon banding atau penggugatnya. Oke, untuk berlaku untuk semua majelis ya, majelis di hakim itu kan ada beberapa persidangannya. Nah, di sini baru kita masuk tim di terbandingnya. Ya, kalau di sini DJP, ini saya berikan surat edaran dari DJP itu SE 65 tahun 2012, itu pihak-pihak yang akan bertugas dalam sengketa banding maupun gugatan. Ini dari terbanding ya, bikin surat uraian banding. Kemudian kalau dia gugatan ya surat tanggapan. Surat uraian banding yang dibuat oleh pihak terbanding
setelah pemohon banding mengajukan surat banding ke pengadilan pajak, kemudian pihak sekretariat pengadilan pajak akan mengirim surat kepada pihak terbanding untuk membuat surat uraian banding. Kemudian surat bantahan ini untuk yang pemohon banding ya. Oke. Surat bantahan. Kemudian tim sidang dibentuk kalau dia wilayahnya di DJP ya, ini DJP. Kalau yang kantor pusat itu di Direktorat Keberatan Banding. DKB itu Direktorat Keberatan Banding di bawah Dirjen. Namun kalau dia di wilayah eselon 2-nya Kakanwil. Jadi di wilayah misalkan di Jakarta Selatan itu ada Kanwil Jakarta Selatan. Oke, itu pejabat eselon 3 membentuk tim sidang. Kemudian minimal 2 PK penelaah keberatan. Dan susunan tim sidang bisa dirubah paling lama 1 tahun. Jadi biar selesai dulu sengketanya, ini kan 12 bulan kalau dia banding. Kemudian pelimpahan kewenangannya dari Dirjen. Kalau teman-teman lihat putusan banding itu kan pemohon banding atau WP-nya ya melawan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu diberikan pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajaknya ke Kakanwil maupun ke Direktur Keberatan Banding. Kemudian masing-masing akan membuat namanya surat tugas. Nah, surat tugasnya kepada unit eselon 3-nya. Kemudian surat uraian banding yang diminta oleh pengadilan pajak dikirimkan. Kalau 3 bulan ya, sejak tanggal permintaan SUB-nya oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Nah, sidang dimulai sebelum jangka waktu berakhir. Bagaimana minta percepatan surat SUB-nya, penyelesaian SUB. Misalkan nih, sidangnya tanggal 1 Agustus, sedangkan permintaan SUB-nya dari sekarang 3 bulannya, maka pihak Sekretariat Pengadilan Pajak minta untuk dibuatkan sebelum 1 Agustus. Ya. 1 bulan sejak surat permintaan percepatan dikirim, berarti ini nggak sampai 1 bulan nih, harus sudah sebelum persidangan. Karena ada percepatan tadi. Tapi kalau di sini mungkin jangka waktunya bisa agak lama, karena 1 bulan sejak surat permintaan, SUB-nya harus dikirim. Jadi kemungkinan bukan 1 Agustus ya, 1 September misalkan, 1 September itu sidang. Nah, sekarang kan diminta SUB, berarti 1 bulan dari sekarang. Ya, tanggal 18 Juli. Ya. Itu harus dikirimkan ke pengadilan pajak untuk percepatan SUB. Padahal kan SUB itu bisa lama gitu, 3 bulan. Misalkan sekarang permintaan SUB, 3 bulan dari sekarang. Tapi karena ada percepatan, 1 bulan sejak surat penyampaian harus diselesaikan SUB-nya. Dibuat 2 ya, 1 untuk sekretariat, 1 untuk arsip. Dokumen-dokumennya semua yang disengketakan. Ya SKP, ya surat keputusan keberatan. Ini dokumen-dokumennya. Arsipnya lebih banyak, karena memang itu untuk dokumen internal. Kalau yang gugatan, sama ya, gugatan juga sama, cuman lebih cepat, dia 1 bulan. Kalau yang SUB kan 3 bulan. Sama, dia dibuat 2 rangkap, 1 ke pengadilan pajak, 1-nya untuk arsipnya. Oke, ini dokumen-dokumennya, sama, dokumen yang terkait dengan sengketanya harus disiapkan, dilampirkan. Dan surat tugas, itu terbit mereka yang akan menghadiri sidang di pengadilan pajak. Minimal kasih ya, eselon 4 itu kepala seksi. Kemudian 2 hari sebelum sidang, jadi kalau sidangnya hari Rabu, hari Senin harus sudah ada ST. Tapi kalau misalkan sidangnya besok, Selasa besok nih, misalkan Selasa besok hari kerja ya, misalnya besok hari kerja, maka sebelum besok itu sudah ada ST-nya. Jadi surat tugas diterbitkan paling lama sebelum sidang. Karena kalau nggak ada surat tugas, nanti pihak pengadilan pajak butuh surat formalnya siapa nih orang-orang yang ada di sidang ini. Nah, itu ditunjukkan dengan surat tugas. Sebelum sidang, tim sidangnya harus mempersiapkan, mempelajari berkas, buat resum pokok sengketa, semuanya ada di surat edaran nomor 65 tadi, yang di slide yang sebelum-sebelumnya tadi. Kemudian kalau ada data belum diperoleh, diberikan tanda belum diperoleh, manggil AR, memeriksa, kemudian hasil pembahasan tugas berikutnya, pada sidang-sidang selanjutnya, itu akan membaca laporan sidang ini
lapsit ya, laporan sidang. Nah, bagaimana kalau sidangnya sebelum 10 hari? Laporan sidang harus dibuat 2 hari kerja sebelum sidang. Misalkan sekarang hari ini sidang, maka laporan sidang akan dibuat 10 hari kemudian setelah selesai hari ini sidang. Tapi kalau misalkan sidangnya minggu depan, 7 hari setelah sidang hari ini, maka 7 hari itu 2 hari sebelumnya, 2 hari kerja ya. Misalkan Senin depan, berarti Kamis sudah harus selesai laporan sidangnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tim sidang yang pekan depan. Itu membaca arsip, membaca laporan sidang. Kemudian setelah selesai, tim sidang menyusun arsip 1 bulan setelah sidang dinyatakan cukup. Artinya sudah selesai. Silakan yang mau bertanya. Itu materi pertemuan ke-11. Silakan. Yang mau bertanya, monggo, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi, yang percepatan apa? Percepatan SUB. Ya. Semisal dalam hal tersebut, Kanwil lagi sementara sibuk-sibuknya, Pak. Apakah Ya. bisa Kanwil menyampaikan permohonan perpanjangan SUB? Penyampaian SUB. Sepertinya kalau Sekretariat Pengadilan Pajak yang meminta akan diselesaikan SUB-nya. Jadi artinya dia tetap tidak bisa. Tidak bisa perpanjangan. Nggak bisa. Jadi tetap harus diselesaikan sebelum sidang ya. Karena memang pihak Pengadilan Pajak mengharapkan itu. Nah, pertanyaannya kalau SUB-nya tetap nggak dibuat, nggak masalah. Pengadilan Pajak akan tetap jalan. Cuman sayang gitu, dari sisi terbandingnya tidak memberikan apa yang diminta oleh hakim. Nah, itu aja sih. Ada catatan nanti di persidangan secara dokumen tertulisnya, ya kurang gitu. Menurut saya, pihak Kanwil atau Direktorat Keberatan Pembanding akan berusaha untuk memenuhinya. Ya. Begitu Juan Tomo. Ini pernah saya ajar juga, Juan Tomo. Enggak pernah, Pak. Belum pernah ya, Juan Tomo. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, yang lain yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mustika Ratu. Iya, Pak. Tadi kan dikatakan juga kalau misalnya kuasa hukum itu bisa lebih dari 1 orang. Nah, nanti izin kuasa hukumnya itu atas nama 1 orang atau dia mencakup nama-nama kuasa hukum lainnya, Pak? Misalnya kalau dia lebih dari 1. Dan nanti gimana? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mustika ya. Saya akan perlihatkan untuk putusan Pengadilan Pajak dari pemohon banding, kemudian dari terbanding. Bentar ya, saya cari dulu. Kalau biasa melihat putusan banding, maka Mustika akan melihat kuasa hukumnya itu akan disebutkan satu-satu. Kuasa hukum A, kuasa hukum B, dia akan diberikan surat kuasa masing-masing. Nah, saya akan perlihatkan sebentar. Ini masih, bentar ya. Rata-rata diwakili WP sendiri nih. Nah, biasanya ada kuasa hukum yang banyak itu. Iya nih, saya lagi buka putusannya banyak kan satu orang. Ini yang lebih dari 1 orang belum ketemu, sebentar ya.
Biar sekalian teman-teman juga tahu. Saya yakin pihak kelas 6 ya, 6-10 ya, pernah belajar putusan. Nah, ini ada. Bentar. Ini ya, namanya PT Medan Perkasa. Kelihatan di situ, Mustika? Kelihatan, Pak. Ya, ini sengketanya terkait dengan PPN. Keberatan PPN, kemudian mengajukan banding, kemudian diselesaikan dengan acara biasa. Ini putusannya. Ini PT Medan Perkasa, NPWP sekian, di Medan. Nah, di sini ada Presiden Direktur, Saudara Edi, jabatan Direktur, tentu saja ada bukti formalnya, dari akte notarisnya itu terlihat bahwa dia Direktur. Nah, kemudian pada tanggal 8 September, ada keputusan para pemegang saham, dihadiri oleh siapa saja, diwakili oleh siapa saja kuasa hukumnya. Nah, ini dia. Ini ada dua. Sherly Indrayani, ini kuasa hukumnya. Surat kuasanya nomor 27 sekian, tanggal 25 September. Kemudian izinnya tanggal 9 Januari sudah ada izin. Kemudian Andi Q. Putra, sama ini, di hari yang sama ya, 25 September menunjuk kuasa hukum 2, Sherly sama Andi. Kemudian ini izin kuasa hukum mereka, sudah agak lama, Januarinya. Nah, melawan siapa? Nih, ini surat tugasnya nih. Yang tadi saya sebutkan, mereka pada siap untuk sidang sebelum hari H. Maka Sarip Suryana, Ian Permadi, kemudian Rahadi Baskoro, ini pernah keberatan. Minimal kan 2, di sini ada 3. Nah, ini akan mewakili DJP. DJP ini diwakili oleh mereka dengan pelimpahan dari Dirjen ke tadi, Direktur Keberatan Banding atau Kanwil, kemudian Kanwil akan atau Direktur Keberatan Banding akan menunjuk ini, memberikan penugasan. Kemudian ini surat-suratnya dari WP memberikan surat permohonan surat banding, namanya surat banding itu suratnya WP ini atas keputusan keberatan. Kemudian surat banding ini diterima oleh pengadilan pajak tanggal, nggak tahu nih diterimanya tanggal berapa, tapi tanggal suratnya 17 Juni. Kemudian misalkan 17 Juni diterima pengadilan pajak, akan dikirimkan ke pengadilan ke terbanding untuk meminta FUB, surat perayaan banding. 11 Oktober ini dikirim. Berarti permintaannya 3 bulan sebelum ini. Kalau maksimal ya 3 bulan. Kemudian dari surat uraian banding diberikan kepada salinannya kepada pemohon banding, dan pemohon banding akan memberikan surat bantahan 26 November. Kemudian baru sidang untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Biasanya yang datang terbanding, wajib ya. Kalau yang pemohon banding itu opsional, jadi kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik datang, karena dia akan mendapatkan informasi di persidangan yang menentukan kalah menangnya nanti. Ini SKPKB-nya. SKPKB, PPN, kemudian KPP-nya KPP Medan, dan pihak KPP ini setelah pemeriksaan menerbitkan SKPKB, WP-nya nggak setuju. Kan menurut WP yang ini, pengusaha kena pajak, menurut Fiskus yang sebelah kanan ini, kita lihat Fiskus menetapkan pasti lebih gede. Oh, ternyata pajak keluaran nggak ada, hanya pajak masukan, berarti lebih bayar nanti. Menurut WP-nya lebih bayarnya 11,3 miliar, tapi menurut Fiskus,
pajak masukan yang bisa dikreditkan cuma 2,7. Jadi nanti 2,7 ini akan dikompensasikan dengan yang masa sebelumnya, ini dikompensasikan yang 11, kemudian selisihnya 8,5. Tapi menurut WP, 11,3 ini yang dia ingin tetap meminta kelebihan bayar. Ini kan kelebihan bayar. 11,3 ini dikompensasikan. Tapi menurut pemeriksa 2,7. Sehingga yang kurang bayar, BP harus membayar 8,3. Ditambah sanksi, 8,5 ditambah 8,5. Jadi BP harus membayar 17,1. Ini yang menurut saya harus hati-hati. Kenapa dia mengkompensasikan 11,3 miliar? Ya, perhatikan nih masa pajak Oktober 2016. Dia mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya 11,3. Kalau teman-teman belajar KUP, ya di pasal 13 hasil pemeriksaan, ketika dia tidak seharusnya mengkompensasikan 11,3, ternyata dia cuma 8, maka si WP-nya akan dikasih sanksi 100%. Nah, sorry, ya, misalkan jadi 2,7 harusnya ya, menurut pemeriksa, maka dia mengkompensasikan 8,5 yang tidak seharusnya, maka dikalikan sanksi 100% dari 8,5. Itu cara membaca pasal 13 Undang-Undang KUP, sanksi, ya ini pasal 13 ayat 3, ya 8,5 sanksi 100%. Nah, apakah WP kalah harus membayar 17,1 untuk masa Oktober, atau dia mendapatkan LB yang 11,3, kita langsung melihat TKP-nya. TKP itu maksudnya hasil akhir. Hasil akhirnya menang atau kalah. Menolak, berarti kalah. Pihak WP-nya harus bayar sebesar tadi 17 berapa tadi. Jadi WP-nya kalah. Begitu Mustika dan Juwantomo yang ingin saya sampaikan contoh putusan banding terkait dengan PPN. Terima kasih banyak, Pak. Ya, yang lain boleh untuk bertanya. Banyak yang off kamera nih, pada tiduran, pada ke toilet, atau kuota internetnya lagi bermasalah. Karena saya kemarin dapat WA, Pak, saya mahasiswi kelas ini bimbingan akademis tapi bermasalah dengan internet, ya sudah sampaikan ke dosennya kalau bermasalah masalah jaringan. Nggak masalah kalau dosennya bisa mengerti. Kalau saya nggak masalah. Anda off kamera kalau ada misalkan sakit atau lagi nggak enak badan atau lagi ada keperluan, nggak ada masalah.